2020. Untuk ini kebetulan kurikulum yang TPPS 2021 tuh baru juga sih. Kalau dulu tuh aku geometri jalan tuh di semester 2. Nah, sedangkan yang baru ini TPPS 21 tuh geometri jalan di semester 1. Mungkin langsung share screen aja ya. Kalau misalnya ada yang mau bertanya langsung on mic aja ya. Langsung on mic dan ada waktunya untuk bertanya. Share screen udah masuk belum? Ini Excel-nya. Udah. Udah Mas. Kurang lebih soal UTS-nya seperti ini. Sama kayak ini sih. Kalau dulu itu soal kuis yang pertemuan kelima gitu ya, Pak Heru kan biasanya kuis tuh di pertemuan kelima. Itu soalnya ya sama kayak UTS gitu. Nah, saya ambil soal UTS yang tahun lalu aja ya, yang dari angkatan saya. Soalnya ini diketahui rencana alignment horizontal atau suatu jalan raya dari A sampai B sebagai berikut ini. Jalan direncanakan 2 jalur 2 arah, lebar 2 kali 3,75 meter. Kecepatan rencananya yaitu VR-nya 80 km per jam. Jari-jari tikungan pertamanya yaitu 401 meter, sedangkan jari-jari tikungan keduanya yaitu 334 meter. Nah, stationing pada titik A yaitu 10 per 100. Jarak A sampai dengan PH1 yaitu 315 meter. Jarak PH1 sampai dengan PH2 yaitu 375 meter. Sedangkan jarak PH2 sampai dengan B yaitu 225 meter. Untuk kedua tikungan digunakan LS stabil dan didasarkan pada E normal yaitu 2% dan E maksimum yaitu 10%. Nah, pertanyaannya yaitu hitung data kedua tikungan tersebut meliputi LS, Theta S, Theta C, LC, P, K, TS, dan ES. Nah, dengan nilai LS, Theta S, Theta C, LS, P, K, TS, ES ini itu bisa setelah dikalkulasikan itu ketemu nanti nilai-nilai yang meliputi 8 tersebut itu bisa dijadiin gambar alignment horizontal. Nah, karena 2 tikungan, jadi kita ngitungnya itu 2 tahap. Nah, LS, Theta S, Theta C, LCP, KTS, dan ES ini jadinya dihitungnya 2 kali. Jadi ada yang di tikungan 1 dan di tikungan 2. Dan begitu juga alignment horizontal itu bikinnya 2 tikungan atau 2 alignment. Sekarang lanjut di sini. Sorry. Sebentar. Di sini share screen PowerPoint-nya udah kelihatan? Tadi Excel, sekarang PPT barangkali ini. Halo? Udah Kak, udah. Sudah, Siap. Mas. Siap. Makasih ya konfirmasinya. Yang pertama yaitu hitung kedua tikungan tersebut. Yang tadi meliputi, yang UTS kemarin itu untuk desimal itu tadi ada catatannya kan? Sorry. Maaf ya, ulang lagi.
Nah, itu catatannya ya supaya hitungan cermat gunakan 3 angka desimal. Jadi semua hitungan atau hasil-hasilnya itu gunainnya 3 angka desimal atau 3 angka di belakang koma. Nah, yang pertama yaitu hitung data kedua tikungan tersebut. Nah, urutannya itu ini berlaku apa? Berlaku cuma tikungan satu aja ya. Nah, untuk tikungan duanya itu sama kayak gini juga urutan pengerjaannya. Tinggal nanti datanya diubah gitu pokoknya. Nah, yang tikungan pertama. Nah, tikungan pertama itu sorry. Tikungan pertamanya itu kan menghitung LS, theta S, theta C, LC, P, A, TS, dan ES. Nah, ini untuk tikungan pertama dulu ya. Yang pertama yaitu kita mengerjakan interpolasi dulu buat mencari nilai E-nya. Jadi interpolasi itu sama aja kayak kalau di SMA tuh kesebangunan. Jadi misalkan saya bikin bagan kayak gini yang diajarin Pak Heru. Cuma ini kalau saya dibikinnya vertikal aja ya, biar enak gitu. Di atas tuh ada data nilai E-nya itu nilai jari-jari 409, 0,076, di sini 0,082, 358, ini 401. Nah, ini E yang diketahui. Nah, kenapa interpolasi kayak gini? Kan nilai R yang pada tikungan pertama kan nilai jari-jarinya kan 401. Nah, nilai 401 kan kalau di bagian tabel ini, nah nilai 401 tuh ada di antara R yang 409 sama R yang 358. Oke. Nah, lanjut ya. Jadinya rumus interpolasinya berarti kayak gini untuk mencari E. Yaitu 409 dikurangin 401 dibagi 409 lagi dikurangin 358 lalu dikalikan dikali 0,082 dikurangin 0,076 ditambah 0,076. Baru nilai E-nya ketemu 0,077 atau 7,7%. Nah, untuk mencari LS itu kan ada rumus berdasarkan apa gitu ya. Nah, LS itu ada yang perjalanan 3 detik. Terus ada LS minimum atau bina marga. Terus yang ketiga yaitu rumus berdasarkan modifikasi short. Yang keempat yaitu berdasarkan tingkat pencapaian
Sama yang kelima yaitu berdasarkan tabel ya. Nah, berdasarkan tabel tuh yang mana? Nah, berdasarkan tabel tuh yang ini, yang di soalnya ini. Nah, jadi tabel yang ini tuh menunjukkan kecepatan rencana yang 80 km per jam. Berarti yang berdasarkan tabel itu LSC itu ketemu, yaitu 70 meter. Lanjut untuk mengerjakan LS. Menghitung LS. Yang pertama, yaitu berdasarkan LS perjalanan 3 detik. Nah, rumus LS perjalanan 3 detik itu apa? LS sama dengan V rencana dibagi 3,6 dikali waktu. Nah, T-nya di sini, ya ini, 3 detik ini, LS perjalanan 3 detik. Yaitu 80 dibagi 3,6 dikali 3. Ketemu 66,667 meter. Lanjut, LS minimum atau bina marga. Nah, rumus LS minimum kan 1 per M sama dengan E ditambah EN dibagi LS dikali B kan. Nah, ini dengan M yaitu 150 dengan B atau lebar jalan yaitu 3,75. Yaitu LS sama dengan, nah, E-nya di sini itu menggunakan E yang udah dicari. Ini. E sama dengan 0,077. 0,077 ya. 0,077 ditambah E normalnya yaitu 2% atau 0,02. Lalu dibagi, bukan dibagi, maaf. Langsung dikali ya. Dikali 3,75 lalu dikali 150. Yaitu ketemu hasilnya 54,563 meter. Maaf, 54,529. Ini masih cukup ya, 3 rumus cukup kayaknya. Rumus, lanjut aja deh, kayaknya nggak cukup. Setelah itu LS berdasarkan modifikasi short. Nah, yaitu rumusnya LS sama dengan 0,022 dikali VR pangkat 3 dibagi R dikali C dikurangin 2,727 dikali V dikali E lalu dibagi C. Langsung aja 0,022 dikali 80 pangkat 3 dibagi jari-jarinya yang 401. Nah, C-nya di sini sedikit singgung aja ya. Nah, lihat rumus yang ini, panjang lengkung peralihan yang LS. Kan rumusnya LS sama dengan 0,022 dikali V pangkat 3 dibagi R dikali C minus 2,727 dikali V dikali E per C. Nah, lihat ada keterangan di nilai C-nya ini. Yang C-nya ini kan perubahan percepatan dengan satuan meter per detik kuadrat yang bernilai 0,3 sampai 1 meter per detik kuadrat. Nah, di PPT-nya Pak Heru atau Pak Samsu itu disarankan 0,4 meter per detik pangkat 3. Jadi nilai C-nya itu dipakai 0,4. Minus 2,727 dikali V-nya rencana ya 80
dikali 0,077 lalu dibagi 0,4. Ketemu nilainya 28,261. Lalu rumus berdasarkan tingkat pencapaian. Dengan rumusnya yaitu LS sama dengan EM dikurangin EN lalu dibagi 3,6 RE lalu dikali VR. Nah, EM-nya di sini Emax yang udah diketahui, Emax yang udah dicari yaitu 0,077 dikurangin 0,02 lalu dibagi 3,6 dikali 0,025. Dikali VR-nya 8, yaitu ketemu hasilnya 50,614. Yang kelima yaitu berdasarkan tabel. Tadi sudah sempat disinggung yaitu kalau berdasarkan tabel, jadi tabel yang ada di soal. Ya, yang di tabel soal itu menunjukkan bahwa LS 70 meter itu dengan kecepatan di sana 80 km per jam. Jadi nilai LS-nya 70 meter. Nah, dari menghitung LS ini ada 5, itu cari yang terbesar. Itu yang terbesar itu apa? Yang terbesar yaitu yang berdasarkan tabel, yaitu 70 meter. Udah ketemu data pertama yaitu LS. Sekarang lanjut ke mencari. Oh ya, sampai di sini ada yang mau bertanya terkait menghitung lengkung spiral atau LS? Belum, Mas. Oke. Paham ya sampai sini? Semoga. Lanjut. Yang kedua yaitu menghitung theta S. Theta S itu sudut spiral, theta C itu sudut circle, LC itu lengkung circle atau panjang busur. Nah, rumus theta S itu, sekarang mencari theta S ya. Rumus theta S itu 90 per pi dikali LS dibagi R-nya. Yaitu 90, langsung turunin rumusnya. 22/7, LS-nya yaitu yang terbesar yaitu 70. Nah, R-nya yang diketahui yaitu 401. Ketemu nilai theta S-nya yaitu 4,999. Sebenarnya kalau dibuletin jadi 5 derajat bisa. Cuma karena ada ketentuan biar teliti menggunakan 3 angka di belakang koma, jadinya 4,999. Terus yang kedua yaitu theta C. Theta C itu rumusnya apa? Theta C itu rumusnya beta dikurangin 2 dikali theta S. Jadi kalau mau nyari theta C, theta S-nya harus tahu dulu berapa nilainya. Nah, betanya itu apa? Beta itu beta itu yang ini. Sudut pelurusnya. Jadi sudut sisanya dari ini. Jadi betanya nilainya 25 derajat.
25 dikurangin 2 dikali 4,99999 derajat. Nah, ketemu nilai theta C-nya yaitu 15,002. Sekarang nyari lengkung circle-nya atau panjang busurnya. Kalau panjang busur kan di SMA kan apa ya? Di pelajaran matematika kan ada tuh rumusnya. Jadi ini kalau di ini rumusnya ya sudut circle-nya dibagi sudut penuh 360 derajat dikali keliling lingkaran 2πr. Lanjut, berarti 15,002 dibagi 360 2πr yaitu 2 dikali 22/7 dikali 401. Nah, lengkung circle tuh ya panjang busur berarti kan kalau misalnya ini kayak ada sebuah lingkaran gitu. Sekian lingkaran. Nah, ini nilai LS-nya ini. Nilai LC-nya, maaf. Maksudnya nilai LC-nya. Dengan sudut ini theta C. Terus setelah dihitung ketemu nilai LC-nya 105,040 atau 105,04 meter. Setelah itu ada syarat SCS di mana nilai theta C itu harus lebih dari 0, lalu nilai lengkung circle harus lebih dari 20 meter. Nah, nilai theta C sama LC itu memenuhi, berarti syarat SCS itu memenuhi. Lanjut ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya terkait menghitung theta S, theta C dengan LC? Kak, saya izin bertanya. Monggo. Kalau itu pi-nya pakai 3,14 gimana? 3,14 boleh. Boleh sih. Terserah mau pakai 22/7 juga nggak apa-apa. Kan kalau pakai 22/7 kan bisa dibilang nilai ketelitiannya lebih tinggi sih. Karena masih 22/7. Kan 22/7 kan sama dengan 3,14. Sama seterusnya kan masih ada gitu. Kalau 3,14 kan 3,1 doang gitu. Tapi kalau mau pakai 3,14 juga nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Gimana? Yuk, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Mas, saya izin bertanya. Bagaimana Boleh. kalau nilai LC-nya itu kurang dari 20 derajat, Mas? 20 meter. Kalau nggak sesuai syarat. Nanti kan mempengaruhi di gambar ya, Mas. Iya. Diselesaikan di perhitungan itu juga atau di depannya nanti. Karena kemarin Itu gimana? Karena kemarin itu yang kuis kelas kita itu tikungan keduanya itu kurang dari 20, Mas. Itu jari-jarinya berapa kalau boleh tahu? Bentar. R2 ya. Jari-jari. R-nya ya yang di soal. 350 meter. Iya, 350. Iya. Benar. 350. Kalau misalkan lebih dari 20 itu sepertinya kemarin itu belum nggak ada kendala sih kalau dari saya ya. Yang lebih maksudnya maaf. Aku kerjain tuh ya memenuhi semua gitu. Cuma kalau misalkan lebih dari 20 kalau kurang dari 20 biasanya kasusnya itu yang pertama di jari-jari desainnya yang dari bapaknya. Nah, itu jari-jari tergantung soalnya ya. Nah, ini kebetulan pakai 401 itu memenuhi. Nah, setelah itu
sudut betanya. Beta ini ngaruh juga. Yang 25 sama 22 itu ngaruh banget. Nah, setelah itu kalau misalkan logika aja, kalau misalkan kalau nggak memenuhi, itu pasti yang dibesarin itu nilai jari-jarinya kan. Karena kan nilai LC itu kan berbanding lurus sama nilai R. Sedangkan nilai theta C juga itu berbanding lurus sama nilai LC. Jadi ya nilai theta C sama nilai R itu harus diperbesar. Mungkin seperti itu. Gimana? Mungkin nanti bingung di cara gambarnya sih, Mas. Oh, cara gambarnya ya? Iya, kalau kemarin kan karena udah dibahas juga kan sama Pak Heru, tapi itu Iya. untuk yang gambar kalau kurang dari 20, kalau nggak sesuai syarat itu kayak masih belum paham gitu loh, Mas. Nanti mungkin bisa dilanjut di depan. Oke. Makasih, Mungkin Mas. saya lanjut. Ya, sama-sama. Saya lanjut ya. Nah, yang ketiga yaitu menghitung besar tikungan. Besar tikungan itu melingkupi nilai XS, nilai YS, nilai P, nilai K, TS, dan ES. Nah, lanjut kita menghitung nilai K terlebih dahulu ya. Nilai K itu nilainya LS dikurangin LS pangkat 3 dibagi 40R kuadrat. Maaf, tulisannya. Dibagi 40 dikali R kuadrat, lalu dikurangin R sin sudut spiral. Nah, nilai K-nya itu yaitu 70 dikurangin 80 dikurangin 70 pangkat 3 dibagi 40 dikali 401 dikuadratkan. Dikurangin 401 dikali sinus theta S. Nah, theta S-nya itu bernilai 4,999 derajat. Nilai K itu setelah saya hitung ketemu nilai 35,005. 35,005. Lanjut. Lalu nilai mencari nilai XS. Yaitu LS sama dengan LS pangkat 3 dibagi 40R, yaitu 70 dikurangin 70 dibagi 40R kuadrat. Maaf. Lalu ketemu nilainya 69,947. 69,947. Ini kayaknya saya ketuker juga sih, biar nggak ngitung 2 kali. Harusnya nanti ngitung XS dulu ya, pas ngerjain UTS. Jadi nanti nilai XS-nya ketemu, lalu nilai K-nya itu kan LS dikurangin LS pangkat 3 dibagi 40 dikali R kuadrat. Nah, nilai ini kan nilai XS. Jadi nanti nilai K-nya itu ya tinggal dimasukin aja. Jadi 69 dikurangin 401 dikali sin 4,999 derajat. Gitu. Jadi nyari XS-nya dulu ya. Baru nanti nyari K. Jadi biar ngitung di kalkulatornya nggak 2 kali. Lanjut nyari YS-nya. Nah, YS-nya itu kan LS kuadrat
dikurangi 6R, yaitu 70 dikuadratin dibagi 6 dikali 401. Ketemu nilainya yaitu 2,037. Lanjut mencari nilai P. Nah, nilai P ini rumusnya P sama dengan LS kuadrat per 6R dikurangin R dikali 1 min kosinus theta S. Nah, nilai LS kuadrat min 6R kan berarti sama aja nilai YS kan? Berarti YS sama dengan R dikurangi 1 min kosinus theta S. Jadi 2,037 dikurangi 401 dikali 1 minus kosinus 4,9999 derajat. Ketemu nilainya di sini, nilai P-nya 0,511 meter. Setelah itu kita nyari ES ya. Nilai ES yaitu R ditambah P dibagi kosinus beta dibagi 2 dikurangin jari-jarinya. Langsung aja dimasukin, jadi 401 ditambah P-nya yaitu 0,511 dibagi kosinus beta dibagi 2 yaitu 25 derajat dibagi 2 sudutnya, lalu dikurangin 401. Ketemu hasilnya 10,260. 10,260. Saya ini ya di annotate biar kelihatan hasil-hasilnya meter. Besar tikungan bentar lagi selesai ya. Setelah itu kita menghitung TS. Nah, TS itu rumusnya R ditambah P dikali tangen beta dibagi 2 ditambah K. R-nya 401 ditambah P 0,511 dikali tangen 25 dibagi 2 ditambah K-nya. K-nya berapa? 35,005. Setelah dihitung ketemu TS-nya 124,018. Setelah itu kita menghitung L total. Di mana nilai L total itu jadi panjang apa ya? L total tuh bisa dibilang panjang dari titik yang mau melengkung gitu. Nah, jadi LT itu rumusnya lengkung circle, panjang busurnya ditambah 2 kali lengkung spiral. Kan lengkung circle itu, panjang lengkung circle kan kayak diapit sama nilai lengkung spiralnya itu. Jadi nilainya lengkung circle itu 105,04 ditambah 2 dikali 70. Ketemu nilainya 245,04. 245,040 meter. Nah, untuk kontrol hitungnya, sorry, ada yang kurang kayaknya.
Untuk kontrol hitungnya, yaitu biar memenuhi untuk perhitungannya buat menggambar alinemen horizontal, yaitu 2 TS lebih dari panjang totalnya. Nah, 2 TS itu berapa? 2 dikali 124,018, lalu lebih dari 245,04. Nah, ketemu nilainya 248,04. 248,04 lebih dari 245,04. Nah, berarti nilai yang kita hitung buat besar tikungan itu memenuhi. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Untuk menghitung besar tikungan yang meliputi nilai K, terus YS, P, XS juga, TS, lalu L total sebagai kontrol hitung. Nggak ada ya? Aman nggak? Apa suara aku nggak masuk? Aman Mas, belum. Oke, siap. Makasih. Sekarang nah, setelah itu kita rekapitulasi nilai tikungan 1, yaitu ketemu kan VR-nya 80, R-nya 401, terus EP-nya 0,077 atau 7,7%, theta S-nya 4,999 derajat, theta C-nya 15,002 derajat, LS-nya 70 meter, terus LC-nya 105,04, P-nya 0,511, K-nya 35,005, TS-nya 124,018, ES-nya 10,26. Untuk tikungan 2 itu sama. Saya udah nyatet juga. Jadi biar nggak nulis lagi. Nah, yang pertama itu menentukan LS. Nah, LS-nya perjalanan 3 detik. LS-nya yang perjalanan 3 detik yaitu ketemu 66,667 meter. Terus yang LS minimum yang bina marga yaitu ketemu 58,311 meter. Terus yang berdasarkan tabel soal yaitu ketemu LS-nya 70 meter. Oh iya, maaf, ada yang ini. Untuk menghitung interpolasinya sama kayak tadi. Jadi batas awalnya kan 358. Terus batas bawahnya kan 318 untuk jari-jarinya. Nah, untuk nilai E pada jari-jari 358 yaitu 0,082. Nah, sedangkan nilai E atau superelevasi pada jari-jari 318 meter yaitu 0,088. Nah, kita cari E-nya ini. Ini gimana? Itu konsepnya sama kayak kesebangunan. Atau ini, saya kasih rumus aja sih biar enak. Bentar ya. New slide. Nah, rumusnya biar apa ya? Biar dijadiin ini patokan. Ini A, ini B, ini X, ini Y, ini C, ini Z. Nah, ini rumusnya untuk mencari Z atau superelevasi yaitu A dikurangin B dibagi A dikurangin C dikali Y dikurangin X ditambah 0,076 berarti ditambah X. Sorry. Ada di sini.
ditambah X. Rumus interpolasi. Nanti A-nya itu sesuai yang dari soalnya itu. B-nya juga dari soal. X sama Y-nya juga dari soal. Mungkin seperti itu. Lanjut tikungan 2 ya, saya jelasin lagi. LS-nya itu 70 meter yang berdasarkan tabel soal. Terus berdasarkan modifikasi short itu ketemu 37,625 meter. Nah, setelah itu kita cari LS yang diambil yang terbesar, yaitu 70 meter. Setelah itu kita nyari theta S, theta C, lalu LC. Nah, theta S-nya ini, maaf, 90 dibagi pi dikali 80 dikali 334. Itu ketemu 6,002 derajat. LC-nya yaitu theta C dibagi 360 dikali 2 pi R, yaitu ketemu 58,289 meter ya. Theta C-nya juga itu harus theta S-nya dulu tahu itu rumusnya itu beta dikurangi 2 dikali theta S, yaitu 22 derajat dikurangi 2 dikali 6,002 derajat, yaitu hasilnya 9,997 derajat. Terus dihitung lagi syarat SCS-nya, theta C lebih dari 0, lalu LS-nya juga harus lebih dari 20 meter. Nah, perhitungan tikungan 2 ini, nilai syarat SCS-nya alhamdulillah memenuhi. Lanjut untuk mencari besar tikungan, XS-nya yaitu rumusnya LS dikurangin LS pangkat 3 dibagi 40R, yaitu hasilnya 69,293 meter. Terus nyari YS-nya. YS-nya itu LS kuadrat dibagi 6R. 70 kuadrat dibagi 6 dikali 334, yaitu 2,445 meter. Setelah itu, kita nyari K-nya. Nyari K-nya itu LS dikurangi LS pangkat 3 dibagi 40R dikurangi R sinus theta. Sinus theta. Sinus theta-nya. Sorry. Iya, sinus theta S-nya. Mana ya tadi? Ini besar tikungan. Maaf ya, tadi ada kendala perhitungan. R sinus theta S. Nah, theta S-nya ini, maaf ya, ini bukan 22. Tapi theta S-nya itu 6,002 ini. 6,002. Ketemu hasilnya 35,01 meter. Lalu kita ngitung P, yaitu LS kuadrat dibagi 6R. Dikurangin R dikali 1 minus kosinus theta S. Nah, LS itu 70 dikuadratkan dibagi 6 dikali 334 R-nya dikurangi 334 dikali 1 minus kosinus 6,02 derajat. Ketemu hasilnya 0,614. Nah, nilai LS kuadrat minus 6R ini udah dicari kan? Dicari YS-nya. Jadi nggak usah capek-capek. Jadi langsung kalau misalkan dikerjain di folio gitu, langsung aja nulis gitu. Jadi nggak usah pakai kalkulator lagi. 0,614. Menghitung ES. Nah, ES ini rumusnya R tambah P dibagi kosinus beta dibagi 2 dikali R sama dengan 334 ditambah 0,614 dibagi kosinus 22 derajat dibagi 2 dikali 334. Ketemu 0,877 meter. Nah, setelah itu kita nyari TS-nya. TS-nya itu R ditambah P tangen beta dibagi 2 ditambah K, yaitu 334 ditambah 0,614 dikali tangen 22 dibagi 2 ditambah 35,001 meter. Nah, itu hasilnya 100,044. Terus kontrol hitung L totalnya
yaitu LC ditambah 2LS, yaitu 58,298 ditambah 2 dikali 70. Ketemu 198,298 meter. Lalu dua TS-nya yaitu 2 dikali 100,044, yaitu 200,088. Nah, oleh karena itu, kontrol hitung di sini memenuhi. Karena 2 TS lebih dari lengkung panjang totalnya, yaitu 200,088 lebih dari 198,298. Itu memenuhi. Keterangannya yaitu VR dikali VR-nya itu 80, R-nya 334 meter, EP-nya yaitu 0,086, theta S-nya 6,002 derajat, theta C-nya 9,997 derajat, LS-nya yaitu yang berdasarkan tabel, karena yang paling besar itu yang dari tabel yaitu 70, lengkung circle-nya atau LC yaitu 58,298 meter, P-nya itu 0,614, K-nya 35,001, TS-nya itu 100,044. Sedangkan ES yaitu 6,877 meter. Dua tikungan buat menggambar aliran horizontal itu sudah selesai sih. Sebelumnya mohon maaf juga tikungan 2 ngejelasinnya cepat karena ya sebenarnya sama aja kayak tikungan 1, cuma hanya beda angka gitu dan nanti dikalkulasikan. Terus juga sebenarnya capek juga kan buat nyari LS kan, udah ngerjain banyak tapi LS yang diambil yang berdasarkan tabel jadi 70 meter. Dan ini juga belum tentu yang paling besar itu 70 meter. Bisa jadi nanti besok nanti kasus soalnya nyari LS tuh ada yang berdasarkan short itu lebih tinggi gitu. Terus yang perjalanan 3 detik itu bisa jadi lebih besar gitu. Jadi ya mau nggak mau ya harus LS-nya harus dihitung semua sih buat mencari yang terbesar gitu. Udah sih sampai situ. Ada yang mau bertanya nggak untuk membahas hitungan 2 tikungan? Mas, izin bertanya, Mas. Monggo. Siapa ini? Yang boleh kelihat yang rumus interpolasi mencari E, Mas. Yang tadi ditulis. Muhammad Rizky. Siapa? Di mana? Yang tadi ditulis sih. Yang interpolasi mencari E rumusnya, Mas. Oh ya, ini nih. Nah, itu apabila C dan Z-nya dekat dengan B sama Y, itu yang diambil plusnya itu yang plus X apa plus Y? Oh, sama aja. Jadi dimanapun kayak mau dekat A atau mau dekat B, itu ya rumusnya tetap gini. Oh, oke, Mas. Paham nggak? Makasih. Iya, sama-sama. Jadi nanti ini sebenarnya mau dekat sini, ini dekat sini karena Karena kan nilai 409 kan nilai 401 kan dekat sama 409 kan. Jadi ya logikanya ya dideketin aja dengan 409. Intinya ya di antara 2 data itulah pokoknya. Rumusnya pakai rumus ini. Udah tak bikin rumusnya. Mungkin seperti itu. Paham nggak maksudnya? Maksud saya. Paham nggak? Paham, Mas. Paham. Oke, siap. Ada lagi yang mau bertanya? Sebelum saya nunggu nanya, izin minum dulu ya. Oke, lanjut ya. Oh ya, untuk
pengerjaan hitungan ini saya udah bikin Excel-nya. Nanti kalau ini setelah SBB nanti saya bagi nanti ya. Jadi nanti saya udah bikin, saya udah on belum sih? Oh, udah deh. Udah saya bikin data tikungan 1 sama data tikungan 2 ini sama, tinggal diduplikat aja sih. Nah, ini nanti saya kirim buat apa ya? Buat mempermudah kalian buat ngitung apa ya? Ngitung rumus-rumusnya gitu. Hasilnya udah ini. Dan misalkan R-nya mau diganti, R-nya yang disesuai soal tuh misalkan 450. Jangan 450. Misalkan 420. Nah, ini udah nilai-nilainya apa ya? Ya insya Allah udah apa ya? Udah terdistribusikan gitu. Jadi kalau ini diubah ya semuanya keubah gitu. Mungkin seperti itu. Nah, ini udah tabatesin, ini yang diketahui. Nah, yang ini hitungan-hitungannya. Ini hasil rekapitulasi nilainya. Nah, kalau misalkan VR-nya nggak 80 km per jam, nanti diganti aja. Misalkan disuruhnya 60 atau 80. Tapi semoga aja sih 80 kali ya. Soalnya ya aku lihat kuis kemarin tuh yang anak 21 tuh ya VR-nya 80 bukan? VR-nya 80 bukan? Kalau boleh tahu. Iya, Mas. Iya, 80. Ya tahun kemarin juga, semester kemarin, semester 2 tuh ya VR-nya 80 semua. Kuis juga VR-nya 80 juga gitu. Jadi ya semoga aja nggak diganti. Nah, untuk data tikungan 2 juga sama, R-nya yang beda yaitu 334. Yaitu tinggal diganti aja R-nya. Terus lanjut langsung ketemu nilainya sekian gitu. Terus rekapitulasi nilainya sudah saya sama denganin sama tabel yang di atas. Jadi kalau misalkan di atasnya diubah ya bawah-bawahnya juga otomatis keubah ya. Tapi kalau ini dicek lagi aja barangkali. Sekarang saya lanjut ke gambar horizontal. Lengkung horizontal. Nah, gambarnya kayak gini. Jadi titik A-nya ini titik A-nya. Terus oh ya, gambar alignment horizontalnya itu digambar juga ya, pakai tulis tangan. Ini saya ngejelasin pakai AutoCAD biar jelas aja gambarnya. Itu ya ini titik pertamanya A, yang ini PH1, yang ini di titik PH2, yang ini titik B. Nah, yang tadi kita hitung-hitung tadi itu menghasilkan gambar alignment horizontal. Seperti nilai TS-nya, terus nilai LS-nya. Nah, yang saya bilang itu tuh apa? LC tuh apa? Panjang busur kan. Itu kan circle kan. Kayak sebagian lingkaran. Jadi ini panjang busurnya ini. Jadi LC sama dengan 105,04. Terus LS juga 70. LC, terus LS juga. Terus dengan beta 25 derajat. Nah, nilai sudut circle-nya itu tadi udah ketemu 15,002. Terus nilai theta S-nya 4,999. Terus lanjut ke tikungan 2-nya yaitu TS-nya 100,044, LS-nya 70, terus theta S-nya 6,002, theta C-nya 9,997. Dengan jari-jari itu 334. Ini jari-jarinya 401. BTW ini panjangnya juga sama ya, yang ada garis-garisnya itu. Jadi jari-jarinya 401 semua. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya nggak? Kalau nggak ada, lanjut apa ya? Ngasih tips sih.
ngasih tips ke kalian itu kalau bisa sebelum UTS gitu kamu udah bikin apa ya, kayak bahasa kerennya apa, template lah pokoknya. Jadi kamu udah nulis rumusnya dulu, jadi tinggal angka-angkanya gitu di kertas folio atau di kertas mana gitu. Nah untuk gambarnya kan belum tentu kayak gini. Nah otomatis bisa kayak gini, bisa kayak gini juga kan. Jadi ya pokoknya gambar aja sih, karena emang ngerjainnya juga cepet-cepet juga sih dulu aku. Jadinya bikin diagram super elevasi juga apa ya, jelek sih gambarnya gitu. Mungkin seperti itu. Jadi dibikin apa ya, ditulis-tulis rumus-rumusnya gitu, dikasih jeda gitu di kertasnya buat ngerjain hitungan-hitungan angka-angkanya gitu. Mungkin seperti itu. Terus juga kalau misalkan gambar alinemen horizontal yang apa ya, untuk skalatis sih dulu kayaknya aku nggak skalatis deh. Tapi yang jelas kalian apa ya, ada keterangan-keterangannya gitu loh. Kayak gini nih, kayak theta C, terus theta S, terus nyari terus LS-nya, LC-nya, TS-nya. Terus nah, ini ada tulisan kelihatan TS1, terus SC1, CS1, terus ST1, terus TS2, ini SC2, terus CS2, terus ini maaf, ini ST2, sorry. Salah nulis. Mungkin seperti itu. Ada yang mau bertanya nggak terkait gambar alinemen horizontal? Nggak ada ya, nggak ada pertanyaan. Izin memastikan Mas, berarti Monggo. kalau misalkan yang tadi untuk LC-nya itu tidak memenuhi syarat kurang dari 20 tadi, berarti gambarnya juga hampir sama kayak gini ya Mas, atau gimana? Bentukannya gitu Untuk sih Mas. kalau misalkan kan apa ya, udah ada ketentuan kayak harus lebih dari 20 meter. Jadi tuh buat lengkungnya aja tuh buat lengkung circle-nya itu atau panjang busur itu harus lebih 20. Jadi kayak ada, kalau misalkan apa ya, misalkan kamu jalan gitu kan, nggak langsung ujuk-ujuk langsung belok gitu kan, bikin lengkung. Jadi harus apa, kayak smooth gitulah, apa belokannya tuh halus gitu loh. Jadi makanya udah ada patokan kan, 20 meter, harus lebih dari 20 meter. Nah, itu kalau kurang lebih juga seperti ini sih. Cuma kayaknya kalau misalkan nih ya, kalau 20 meter kan otomatis kan jaraknya dari sini sampai sini kan. Itu kan kecil banget kan. Kecil banget apa? Kayak panjang busurnya tuh. 20 meter. Iya, kecil, Mungkin seperti itu. Kayak gitu. Siapa tadi yang nanya? Oke Mas. Iya. Ya semoga aja apa ya, nggak ada yang bikin susah lagi tuh, kayak kok ini bisa nggak memenuhi gitu. Mungkin seperti itu. Nah, bentar. Pertanyaan 1 udah selesai. Gambar horizontal kedua tikungan udah. Sekarang tinggal diagram elevasi sama hitungan STA titik penting.
STA titik penting. Nah, stationing titik penting itu ada TS1, SC1, CS1, ST1 itu buat tikungan 1. Nah, untuk tikungan 2-nya yaitu TS2, CS2, SC2, CS2 dan ST2. Jadi di gambar ini nih ya. Nah, nilai TS1 tuh stationingnya berapa? Begitu juga seterusnya. Kan kita udah bikin jalan baru kan, udah ada lengkungnya. Jadi nggak lewat sini lagi gitu. Jadi udah bikin lengkung baru. Itu kan harus dihitung kan stationingnya berapa. Jadi di titik TS1 tuh nilai stationingnya berapa. Terus nilai titik stationing SC1 tuh berapa. CS1 berapa, ST1 berapa, TS2 berapa, SC2 berapa, CS2 berapa. Dan yang terakhir ST2 itu berapa. Nah, logikanya ya, kalau aku sih mikirnya kalau stationing itu kayak kilometer apa? TS1 tuh di kilometer berapa sih? Apa melengkung tuh? Nah, ini. Jadi cara bacanya itu kan biasanya kalau stationing kan kayak stationing 10 plus 100. Nah, 10 ini merupakan satuan kilometer. 100 itu merupakan satuan meter. Jadi misalnya kilometer ke-6. Nah, kilometer ke-6 itu meter. Nah, jadi kilometer ke-6 di kilometer ke-6 di 200 meter. Nah, kalau misalkan udah 1000 gimana? Misalkan kilometer 6 STA 6 200. Misalkan kayak gimana ya? Maaf, maksudnya misalkan STA 6 plus 500. Nah, 600 lagi tuh misalkan di 600 meter lagi itu nilai STA-nya berapa? Jadi nilai STA-nya itu 66 ditambah 500 ditambah 600. Lalu hasilnya 6 per 1100. Nah, ini kan 1100 kan satuannya masih meter. Nah, ketentuan stationing kan 100 tuh ya harus 3 digit gitu. Jadi dipisah jadi 1 plus 100. Lalu nilai 1 tuh berasal dari 1000-nya ini. Jadi dimasukin ditambah 6. Jadi 7 plus 100. Paham nggak sampai sini? Maksud saya. Maaf ya belibet-belibet ngomongnya. Paham nggak untuk perhitungan STA? Stationing titik penting. Halo, gimana? Ada yang mau bertanya terkait stasiun titik penting? Apa terkait apa pengantarnya buat langsung ke perhitungannya nanti? Izin bertanya Mas, kalau untuk STA itu harus bulat angkanya atau bisa koma-komaan gitu Mas? Bisa koma-komaan. Bisa koma-komaan. Jadi kayak ini kan tadi nilai TS-nya itu kan kayak 100,044. Jadi misalkan kayak ini bisa jadi STA 10 plus 100,044 gitu. Jadi bisa desimal gitu. Oke Mas, makasih. Sama-sama. Berarti langsung ke perhitungannya ya, stasiun titik penting. Nah, berarti langsung perhitungan stationing titik pentingnya. Di tikungan 1. STA TS1. Oh, di awal sudah diketahui kan stationing di titik A itu berapa? Itu kan 10 plus 100 kan. Nah, setelah itu
Setelah itu kita hitung STA-nya. STA TS1. Itu rumusnya STA di A ditambah jarak A ke pH1 ditambah dikurangin TS1. Nah, STA titik A kan 10 kan. 10 ditambah ini ditutup kurung ya buat menunjukkan apa? Buat pengoperasian perhitungan yang di dalam meternya. Jadi 100 ditambah jarak A ke pH1 kan udah diketahui kan awalnya tuh. Itu nilainya jari-jari pertama. Maaf. Jarak ya. Jarak A ke pH1 tuh berarti 315. 315. Dikurangin PS1-nya. S1-nya 124,018. 124,018. Nah, ini dihitung pakai kalkulator. Ini maaf ya belum aku hitung. Jadi sekalian aja 124,018. Nah, ketemu hasilnya 10 plus 290,982. Lanjut STACS. STASC maksudnya. STASC1. Itu rumusnya STATS1 ditambah LS. Oh ya, maaf. Untuk perhitungan STATS1 ini sebenarnya pakai logika sih. Jadi kan rumus kan ini kan nilai stationing A kan 10 plus 100. Nah, lalu ditambah jarak warna hitam ya. Lalu ditambah jarak ke pH1 kan tadi 315 kan. Berarti kan ditambah 315 lalu dikurangin nilai TS-nya. Nah, nilai TS kan ini. Nah, otomatis kan jaraknya kan ini kan. Nah, jaraknya yang ini nilai X ini dari A sampai TS. Jadi ini nilai stationingnya ini nih. Jadi 10 ditambah 100, 10 ditambah dalam kurung 100, ditambah 305, ditambah 124,018. Kayak gitu. Sampai di sini ada yang mau bertanya nggak? Semoga paham sih sampai sini. Soalnya ini pakai selisih-selisih gitulah pokoknya. Kayak gitu. Ada yang mau bertanya nggak? Terkait penghitungan TS1. Nggak ada ya? Oke. Nah, untuk perhitungan SC1 itu sama. Kan tadi STATS1 kan udah diketahui. Nilainya kan 100 plus berapa gitu. Plus 290,982. Di situ 100 plus 290,982. Nah, ini kan jarak LS-nya kan 70. Berarti ya ditambah 70 aja gitu. Nilai SC1-nya. Kayak gitu. Kayak berarti langsung ke ini, perhitungan nilai STATS1-nya. Plus 290,982 ditambah LS-nya 70. Setelah dihitung hasilnya 360,982. Terus STA CS1 yaitu 10 yaitu lanjutannya lagi STA SC1 ditambah LC
panjang busurnya, yaitu 10 ditambah 360,982, lalu ditambah nilai LC-nya yaitu 105,04. 105,04. 466 di sini aja di samping, soalnya masih ada lagi. 10 plus 466,022. Lalu STAST yaitu STACS1 ditambah LS-nya, yaitu 10 ditambah 466,022 ditambah lengkung circle-nya, lengkung spiralnya, maaf. LS itu spiral, C itu circle. Ditambah 70. 10 ditambah 536,022. Ini aku kasih keterangannya. Biar apa? Enak juga. TS itu tangan spiral. SC itu spiral circle. CS itu circle spiral. ST itu spiral tangan. Nah, ini tikungan pertama STA-nya udah selesai. Nah, sekarang kita lanjut ke tikungan kedua. Nah, tikungan kedua ini sebenarnya sama, jadi dilanjutin gitu. Tadi kan terakhir kan, berarti kita lanjutin nyari TS, STA, TS 2, yaitu STA, ST1 ditambah jarak jarak B, jarak apa? PH1 sampai dengan PH2 dikurangin TS1 dikurangin TS2. Kayak gitu. Bukan TS2. Oh ya, benar-benar. Sorry. Jadi yang TS2 ini sama kayak gini konsepnya. Jadi misalkan kan tadi ST1 kan udah diketahui. ST1 kan udah ketemu kan. ST1 kan udah ketemu. Nilainya tadi 10 plus 536,022. 10 plus 536,022. Nah, otomatis kan tadi nyari STA ST2, STA TS2 yang ini kan. Itu STA TS1, STA ST1 ditambah jarak PH1 ke PH2. Itu kan udah diketahui. Jarak PH1 ke PH2. Nah, dikurangin ini nih. Dikurangin ini. Dikurangin nilai TS-nya, nilai tangan spiralnya. Tangan spiral yang pada tikungan pertama dikurangin nilai tangan spiral dari titik ini ke sini. Jadi kan ketemunya kan ini kan otomatis. Oke ya, lanjut berarti. Berarti nilai ST1-nya tadi 10 ditambah 536,022 ditambah jarak PH1 ke PH2. Di soalnya itu 375 meter. 375 meter ya. 375
dikurangin TS1. Nah, TS1 tuh yang di ini, di rekapan nilai. TS-nya ini 124,018. 124,018. Dikurangin, nah TS2-nya ini yang di tikungan kedua yaitu 100,044. Hitung dulu ya aku. Ketemu hasilnya 10 ditambah 686,96. Lanjut STA SC2 itu ya lanjutannya lagi. STA TS2 ditambah lengkung spiralnya, LS-nya 70 itu 10 ditambah 686,96 ditambah 70. Bentar. 536,022 ditambah 375 28,018 dikurangin 100,044. 536,022 ditambah ding 70 ya. Jadi hasilnya 10 ditambah 756,96. Terus STA CS2. STA SC2 ditambah lengkung circle-nya. 10 ditambah 756,96 ditambah lengkung circle-nya yaitu berapa tadi? Circle-nya 58,298. 58,298. Yaitu hasilnya 815,258. Terus lanjut yaitu STA ST2 yaitu STA CS2 ditambah lengkung spiralnya yaitu 10 ditambah 815,258 ditambah 70. 885,258. Sorry. 10 ditambah 885,258. Udah selesai untuk perhitungan stationing titik penting. Bentar, saya checklist dulu. Setelah itu sampai di sini ada yang mau bertanya nggak terkait perhitungan stationing titik penting? Cek, halo. Belum, Mas. Belum ya? Berarti, alhamdulillah berarti ya. Berarti untuk nomor 3 atau nomor 4 atau D itu stasiun titik penting itu udah selesai. Nah, setelah itu dilanjut sama diagram super elevasi. Nah, diagram super elevasi ini akan dijelaskan sama teman saya yaitu Mas Fajril Hanif. Halo, Mas Fajril Hanif, udah masuk suara? Halo. Halo, udah. Gimana? Oke. Langsung Udah mulai selesai. nih. Langsung mulai aja. Halo, Fajril. Halo. Oke, teman-teman semua di sini aku tugasnya cuma bantuin Nopal
tentang diagram superelevasi. Sebenarnya diagram superelevasi masih bagian dari alindemen horizontal juga. Itu cuman gambar diagram nentuin superelevasi dari tikukan aja. Simpelnya kayak gitu. Oh ya, sebelumnya kenalin dulu deh. Nama aku Fadril Hanif. Aku dari TPPS Angkatan 20. Biasa dipanggil Fadril atau Ariel bebas. Gitu ya teman-teman. Sekarang aku coba share screen aja. Ini udah kelihatan belum ya? Halo? Udah Rin. Mas. Kalau ganti-ganti kayak gini kelihatan? Ganti-ganti tab kayak gini. Kelihatan nggak? Ya, Oke. Mas. Thank you. Nah, jadi sini coba aku jelasin dulu kayak gambarnya diagram superelevasi itu apa sih sebenarnya. Nah, kalau diagram superelevasi itu kan bentuknya kemarin di kuis kan juga pasti udah kelihatan kayak bentuknya gini kan, kayak apa garis-garis gitu. Terus kalau misalnya nanti ada dua tikungan berarti nanti ada dua gambarnya. Nah, ini juga nih, ini kemarin kuis kemarin aku waktu semester 2. Ini gambaran bapaknya juga kayak gini, jadi kayak garis-garis gitu kan. Di sini ada angka-angkanya LS, LC, LS. Ada KI 7,7%, KA 7,7%. Ini maksudnya kayak bagian kiri dari jalan sama bagian kanan dari jalan. Terus ini aku juga ada ini tugasku semester 3 tentang diagram elevasi. Nah, bentuknya sama juga kayak garis gitu. Terus ada angkanya, di sini ada E normal, di sini ada LS juga, ada LC-nya, ada LS lagi. Terus di sini ada bagian lengkung penuh, lengkung peralihan, dan sumbu jalan 0%, E normal 2% gitu kan. Jadi kayak sebenarnya gambar dari diagram superelevasi itu tipikal lah. Meskipun beda-beda tikungannya juga tetap tipikal. Tapi ini untuk yang SCS, tikungan SCS gitu. Coba aku masuk di bagian yang ini dulu. Ini tugasnya Nopal semester 3. Gambarnya kayak gini. Ini ada dua tikungan juga. Jadi mirip kayak kuis kalian kemarin sama kuis aku. Ada dua tikungan gitu kan. Di sini coba aku jelasin mungkin. Jadi di sini tuh pertama dari kiri ini. Dan di sini tuh ada skalanya. Jadi kayak 0, minus 1, minus 2. Ini tuh maksudnya superelevasinya atau nilai E-nya. E-nya ini kan yang tadi kalian tergantung hitungan tadi yang udah dihitung sama Nopal. Terus juga di sini ada LS, LC, sama LS. Ini maksudnya kayak dari diagram ini tuh ada batasan-batasannya. Kalau untuk SCS, dia kan ada 3 ya. Ada LS, ada LC, sama LS. Nah, itu tuh batasannya itu segini. Tergantung perhitungan tadi kamu udah lakuin. Terus di sini juga ada E normal sama sumbu jalan. Jadi kalau misalnya kalian bayangin sebuah jalan, itu normalnya tuh dia turun minus 2%. Jadi nggak datar banget, cuman turunnya minus 2%. Nah, itu kalau misalnya di dunia nyata juga nggak kerasa gitu. Ternyata dia bukan datar gitu kalau jalan, tapi ada miring kanan sama kiri dari jalan, itu minus 2%. Nah, ini maksudnya tuh E normal minus 2% tuh itu. Di sini ada E max minus 7,7, jadi kayak kalian tuh waktu kalian belok dari sebuah tikungan, itu ada kemiringan dari jalannya. Jadi jalan kalian tuh nggak sebenarnya lurus kan. Waktu kalian lagi belok itu kan pasti kan nanti ada bagian yang lebih tinggi, ada bagian lebih rendah kan. Nah, ini maksudnya dari E max sama E normal sumbu jalan itu. Jadi ada bagian di mana dia tuh mencapai kemiringan yang maksimum. Nah, di sini juga bisa dilihat ada minus 7,7 sama ini plus 7,7. Nah, terus di sini yang paling penting tuh di bagian ini, notasi ini, sisi kiri sama kanan tikungan. Jadi kalau misalnya kalian lihat sebuah jalan itu kan dia terbagi dua ya, ada bagian kiri dari jalan sama bagian kanannya kan. Nah, bagian kiri sama kanan jalan itu kan ketika dia berbelok, itu kan pasti ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Nah, di situ makanya ada di sini notasi sisi kiri sama sisi kanan dari jalan.
gitu. Ini cukup penting kalau menurutku ini kalau nggak diisi nanti, maksudnya nggak ditulis ini sisi kiri atau sisi kanan nanti pasti bingung. Diagram maksudnya apa? Jadi bagian yang pentingnya itu ini juga sisi kiri sama sisi kanan ini harus diketahui di mananya, tergantung sama tikungan kalian. Di sini juga ada bagian TS, SC sama TS, SC, SC sama TS. Oke. Ini harusnya CS ya. TS, SC, CS, ST gitu. Ya, Nah, sorry, tadi nggak salah. Soalnya yang penting ininya sih, ininya sama gitu. Aku kopas itu. Santai. Nah, terus di sini nih, ini juga salah satu bagian pentingnya. Itu ada namanya potongan melintang dari jalannya. Jadi kalian tadi kan aku kasih tahu kalau jalan kita tuh nggak datar 0% gini kan. Bagian kiri sama kanan itu ada kemiringan tertentu. Nah, jadi bagian ini -2% ini kemiringan normal dari jalan. Nah, jadi dari awal ini dia tuh masih normal, -2% dan -2%. Terus nanti waktu di bagian potongan yang di sini, dia bagian kiri 0%, bagian kanan -2%. Nanti di bagian di sini, nanti dia berpindah lagi besarannya. Nanti kalau dia mencapai maksimumnya, bagian sini, bagian titik ini, nah itu dia bagiannya termasuk yang Max tadi. Untuk ilustrasi, coba mungkin ini ada gambar aku ambil dari YouTube tentang maksud dari tadi yang garis-garis tadi. Nah ini maksudnya, jadi kalau misalnya ini kelihatan kan ya? Gambar. Kalau aku kelihatan. Gimana yang lain? Kelihatan. Nah ini tuh, jadi kalau di jalan tikungan itu kan bentuknya kayak gini ya. Ini tikungan dari belok ke kanan gitu kan. Nah, di sini tuh ada bagian yang normalnya, yang tadi -2%. Nah, terus dia tikungannya itu mulai ada yang lebih tinggi dari yang lainnya gitu. Jadi bagian jalannya yang bagian kiri ini, dia tuh lebih tinggi dari yang lainnya kan, bagian kanannya. Nah, bisa dibilang yang bagian ini yang lebih tinggi ini 0%-nya. Nah, terus nanti ketika dia mulai masuk ke tikungannya itu dia mulai bentuknya kayak gini. Jadi ada yang lebih tinggi, dan ini juga ada yang lebih rendah lagi. Nah, ini lebih tingginya ini 2%. Jadi dia lebih tinggi 2%, plus 2% bagian kirinya, bagian kanannya ini masih -2%. Nah, nanti di sini dia mencapai maksimumnya. Yang tadi Max yang di sini berarti bagian kiri ini tergantung hitungan kalian, tapi kalau yang tadi kan plus 7,7, yang bagian yang ini -7,7. Jadi kalau di dunia nyata bentuknya kayak gini. Nah, jadi inti dari diagram superelevasi itu kita mau gambarin tadi yang superelevasi itu dengan metodenya diagram kayak gini. Simpelnya kayak gitu. Mungkin di sini kan kalian bingung ya, ini kan ada 2 tikungan, bedanya di mana sih, Mas? Nah, bisa dilihat di sini teman-teman. Jadi kalau di bagian ini yang beda kan di bagian ini ya nih. Sisi kanan dan ini sisi kiri kan. Nah, untuk yang ini dia sisi kanan, yang ini sisi kiri. Ini tergantung sama tikungan kalian. Jadi kalau tikungan di sini, ini alignment horizontal yang udah digambar. Ini diagram superelevasi itu yang ini. Yang ini alignmentnya, yang ini diagram superelevasinya. Nah, bisa dilihat di sini. Kalau alignment horizontal yang di bagian ini, yang satu ini, dia itu kan bentuknya dari sini, terus belok yang sini kan. Ini otomatis kalau misalnya kalian ibarat kata kalian berada di bagian sini, mobil kalian di sini terus mengikuti tikungan ini berarti kan tikungannya belok kanan kan. Nah, terus dari tikungan yang satu ke tikungan kedua ke sini dia belok kiri. Nah, makanya di situ ada perbedaan di bagian notasi sisi kanan atau sisi kirinya. Nah, terus kalau misalnya kalian bayangin lagi, diagram superelevasi itu kalau kalian bisa bayangin, bisa tahu maksudnya dari alignment horizontal kalian sama tikungan, itu sebenarnya gampang aja, soalnya gambarnya kayak gini-gini aja, cuma beda di notasi-notasi. Oke, ya, kembali lagi yang ke sisi tikungan satu ini kan sisi tikungannya dari beloknya ke kanan ya.
Nah, berarti kalau misalnya tadi kalian bayangin yang ini kan juga belok kanan. Nah, berarti kalian bisa lihat kan kalau misalnya di bagian kiri jalan ini, itu pasti lebih tinggi dari bagian kanan jalannya. Nah, maka dari itu, di sini sisi kirinya itu positif nilainya, plus 7,7. Nah, sedangkan di bagian kanan tikungan, yaitu minus 7,7. Kan berarti tergantung dari jenis tikungan kalian. Kalau misalnya tikungannya belok kanan, berarti kan bagian kiri jalannya itu lebih tinggi dong untuk dia bisa belok dengan sempurna kan. Makanya di sini sisi kirinya itu plus 7,7 dan sisi kanannya itu di bagian bawah sini minus 7,7. Nah, terus di bagian yang ini, bagian yang belok kiri, itu kan berarti kalau dia belok kiri, kalau kalian bayangin belok kiri itu kan berarti bagian kanan jalan atau bagian luar jalannya itu kan harus lebih tinggi kan. Dan bagian kiri jalan atau bagian dalam jalannya itu harus lebih rendah. Nah, maka dari itu di sini gambarnya notasinya juga benar, sisi kanannya positif dan sisi kirinya negatif. Jadi perbedaannya cuma di situ doang. Sama mungkin bagian ini, Emax, LS, sama LC, udah itu doang. Jadi perbedaan dari dua gambar ini, dari dua tikungan, tergantung dari termasuk belokannya apa, belokan kiri atau belokan kanan, nilai LS, LC, LS, sama Emax yang udah dihitung sebelumnya. Itu doang perbedaan dari tikungan ini. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya nggak sebelum aku masuk ke step-step gambar? Ada yang bingung? Gimana teman-teman? Apa aku lanjut aja? Mungkin lanjut aja Ril. Lanjut aja, Kak. Dulu aja, Mas. Thank you. Ini aku ingin masuk ke step-step gambarnya ya. Jadi kalian kalau step gambar itu sebenarnya nggak perlu skalatis banget sih. Yang penting proporsional aja bentuknya. Jadi kayak antara misalnya ini LS, LC sama LS ini dia tuh presisi aja gitu. Yang LS kan 70, LC 100 berarti harusnya LC lebih luas, lebih lebar gitu kan. Yang penting itunya aja. Sama ini paling bagian skalanya ini kalau bisa ya saat dia 2% sama saat dia maksimum itu kelihatan perbedaannya gitu. Dan antara dua tikungan ini kan pasti Emax-nya bisa berbeda. Nah, ini kelihatan dia itu bedanya berapa, kayak ada perbedaan tinggi gitu nih. Antara Emax yang 8,6 sama 7,7. Nah, ini pertama kalau kalian gambar diagram super elevasi itu kalian gambar skalanya dulu yang bagian kiri ini. Dia termasuk sumbu jalannya kan 0% pasti, normalnya juga minus 2%. Nah, terus kalian juga kira-kira nentuin berapa Emax-nya. Jadi saat kalian gambar tuh kalian udah tahu Emax-nya pengen digambar berapa jaraknya dari sumbu jalannya. Nah, terus nanti kalian tentuin batasan-batasan tadi. Batasan TS, SC, CS, sama ST. Tergantung dari luasan panjang dari LS sama LC yang udah kalian hitung. Nanti dibuat aja batasan-batasannya gitu. Ini step pertamanya. Buat skalanya, buat garis R normal sama sumbu jalan E 0%, buat batasan TS, SC, CS sama ST-nya tergantung dari LS sama LC yang udah kalian hitung. Itu step pertama. Terus step keduanya, kalian mulai buat tikungan garis-garis ini. Jadi pertama kan kalau tadi udah dilihat itu kan template-nya gini-gini aja kan. Udah ini kalian ikutin aja. Sebenarnya secara gambar juga kayak gini, yang ini kan sama kayak yang tikungannya juga mirip-mirip gitu kan template-nya. Kalian gambarnya kayak gitu aja. Jadi intinya tuh dia saat di titik ini, titik yang di sini,
ini tuh dia mencapai 0%. Oh, sorry, ini harusnya ini minus 2%. Oke, anggap aja ini 2% ya, minus 2%. Gini aja deh. Jadi pertama kan di sini titik ini tuh dia menunjukkan minus 2%. Berarti dia masih keadaan normal kan? Masih di keadaan yang masih normal. Terus nanti dia masuk ke bagian ini, 0% sama 2% di sini, dia menunjukkan sisi udah mulai ada peralihan. Nanti dimasuk di bagian yang di sini, minus 2%, di sini juga minus 2%. Kalau kalian tarik garis gitu, saat di potongan ini, potongan yang ini dia tuh menunjukkan di sini tuh 2%, positif 2%, dan di sini masih minus 2%. Nanti ke saat dia udah max, tinggal diikutin dia max berapa. Nah, terus juga kalian di sini di step kedua ini kalian tentuin dia tuh sisi kiri sama sisi kanannya gimana. Jadi kalau misalnya tadi beloknya ke kanan, maka sisi bagian kiri jalannya itu positif, lebih tinggi daripada sisi kanannya. Dan kalau dia belok ke kiri, sisi kanannya itu lebih tinggi daripada sisi kiri jalannya. Intinya sih kalian tinggal ubah dia itu kiri tikungan atau kanan tikungan aja. Max-nya itu bagian atas biasanya positif dan bagian bawah itu max-nya bagian yang negatif. Nah, itu step 2. Jadi kalian tentuin dia sisi kanan sama sisi kirinya dan tentuin dia max-nya berapa persen. Nah, lanjut ke step 3. Itu kita tinggal lengkapin gambarnya aja. Lengkapin gambar untuk bagian kanan yang tadi ini kan masih belum lengkap. Ini tinggal dilengkapin aja. Nah, itu sebenarnya udah mencakup gambaran dari diagram superelevasinya. Jadi kan yang penting tadi kan aku bilang yang sisi kiri sama sisi kanan ini notasinya sesuai sama tikungan kalian. Sama nanti tinggal mengikuti max sama LS sama LC-nya aja. Nah, jadi itu step 2 sama 3 intinya gambar diagramnya sesuai sama template yang udah biasa digambar itu kan diagram superelevasi bentuknya gini-gini aja. Sama paling notasinya aja yang kita ubah. Nah, terus lanjut ini step terakhirnya. Step terakhirnya tuh kita ngebuat potongan dari tiap-tiap titiknya. Kalau di gambar ini tuh ada gambar yang kayak gini kan, minus 2%, 0%, terus ada bagian yang maksimum ini. Nah, ini maksudnya tuh kalian menggambarkan kondisi jalan itu ketika diagram ini tuh mencapai keadaan tertentu. Jadi kalau misalnya di sini, kalau misalnya kalian lihat di sini, ini kan di saat dia di TS ya, berarti di saat di sini. Nah, ini tuh dia menunjukkan normal minus 2% untuk sisi kiri dan juga sisi kanannya. Di sini harusnya gini. Ini ada kuning di sini. Nah, di sini sama di sini, sisi kiri sama sisi kanannya menunjukkan dia pada saat minus 2%. Berarti nanti kita gambarnya, potongannya juga kayak gini. Minus 2% untuk bagian kiri, minus 2% untuk bagian kanan. Nah, terus di bagian ini, di potongan yang ini kan menunjukkan bahwa sisi kirinya tikungan itu 0%. Ya, sisi kirinya udah sampai 0%, tapi sisi kanannya masih di bagian minus 2%. Jadi kita gambarnya gini. Sisi kanannya minus 2%, sisi kirinya 0%. Gambarnya kayak gini. Nah, terus nanti di bagian yang ini, potongan yang ini, nanti kalian lihat di sini kan bagian sisi kanannya ini masih minus 2%. Nah, tapi di bagian yang sisi kiri tikungan dia udah mencapai 2%. Ini kalau kalian tarik aja. Nah, ini pas di 2% kan. Otomatis berarti nanti gambarnya jadi kayak gini. Untuk bagian kanan minus 2%, bagian kirinya 2%. Nah, udah, ini tinggal yang terakhir, potongan yang terakhir itu
di saat dia di SC atau di saat dia mencapai Emax. Nah, di Emax ini ya udah tinggal digambar aja di sini. Berarti bagian kiri tikungannya itu positif, bagian kanannya negatif. Nanti gambarnya jadi kayak gini. Yang untuk kanannya juga tinggal di copy aja atau tinggal di mirror. Kalau di AutoCAD tinggal di mirror aja bentuknya. Intinya sama aja untuk bagian kiri sama kanan. Misalnya untuk bagian dia saat mau menuju tikungan sama di akhir tikungan tuh tinggal di copy aja. Nah, sejauh ini udah sih untuk gambar diagram superelevasinya. Dari gambar sama diagram penjelasan awal, ada yang pengen ditanya dulu? Ada yang bingung? Gimana teman-teman? Ada yang mau nanya nggak tentang diagram superelevasi? Ya, ada yang bingung cara gambarnya atau ada yang bingung maksudnya dari kiri kanan itu apa sih, Kak? Gimana teman-teman? Oke, kayaknya sih nggak ada ya. Mungkin terakhir dari aku, saranku sih buat nanti UTS, usahain kalian manfaatin Excel-nya nanti yang dikasih sama Nopal. Nanti usahain Excel-nya tuh kalian pahamin rumus-rumusnya. Jadi nanti kalian kalau UTS tinggal dimasukin aja angka-angka datanya, nanti otomatis sudah dihitung kan. Nanti tinggal ngikutin aja angka-angka hasil hitungannya. Terus juga buat gambar usahain juga bisa ini sih rapih. Soalnya kalau misalnya nggak rapi nanti biasanya Pak Heru tuh orangnya ngelihatnya harus gambarnya tuh kelihatan gitu, niat juga gambarnya. Jadi nggak harus skalatis sih, nggak harus benar-benar presisi gitu, tapi kelihatan dia itu proporsional angka-angkanya. Sama paling ya alignment horizontal sama diagram superelevasi itu kan yang gambar-gambar. Udah paling itu aja sih teman-teman buat UTS. Sama kalau bisa sih kalau ada waktu ya, kalian buat Excel sendiri. Jadi kayak kalian buat olah sendiri Excel-nya sesuai sama rumus-rumus tadi. Soalnya nanti bagi aku ya, kalau aku kan semester 2 dapat geojal, semester 3 dapat praktikumnya. Nah, itu masih berguna teman-teman. Excel-nya itu sampai sekarang. Iya, setidaknya Excel itu bikin Excel juga sekalian belajar gitu. Kan aku udah Iya. ngasih gitu. Barangkali. Ada yang mau bertanya nggak sampai sini? Terkait ya semua barangkali. Kan ya ini juga kayak ya sebelum UTS juga ya dimanfaatin kayak bikin rumus-rumusnya gitu. Jadi biar langsung dimasukin angkanya. Dan nggak makan waktu nanti pas UTS gitu. Barangkali nanti ada kesalahannya gitu. Ada yang mau dikoreksi gitu. Kayak gitu ya, Ril, ya? Bener sih, biar soalnya kemarin UTS tuh aku juga sempet mepet waktu. Soalnya kan buat tikungan tuh harus digambar. Jadi lu mau nyita waktu. Betul. Dan itu juga lumayan kan gambar horizontal 15%. Terus elevasi 15% nggak? Ya itu kalau misalkan nggak ngerjain dua-duanya itu ya misalkan ya hitung-hitungnya mah 70% gitu. Kamu udah ngerjain 70% gitu.
Terus juga kalau enggak ya dipatokin gitu, misalkan 2,5 jam nggak sih? Ya 15 menit buat ngumpulin lah, terus sisanya kan 2 jam 15 menit. Nah itu ya misalkan sejam itu emang kamu ngitung tikungan 1, tikungan 2. Nah sejamnya lagi, kalau enggak ya sejam lebih dikit gitu ya, 2 tikungan hitungan gitu selesai. Nanti sisanya itu gambar-gambar gitu. Seperti itu. Ada yang mau bertanya nggak? Ini Mas kan masih mencerna gambar yang diagram super elevasi. Jadi nanti kalau misalkan mau tanya-tanya berkenan kan ya Mas? Oh, santuy. Tanya aja. Kirim ini aja Ril, nomor chatnya mau Oh, di kolom chatnya. Oke, makasih Mas. Kalau aku Ntar aku forward deh. forward apa tuh? nomor kayaknya. Oh, oke. Iya, maksudnya drop kontak. Iya, nggak apa. Aku besok nggak ada UTS kok. Udah Berarti selesai 20 juga. udah selesai, Kak. Wah, Makin tinggi semester kalian kayak semakin dikit teorinya deh. Iya, Lebih karena kan jadi semakin tinggi praktikum masih semakin banyak. Jadi teori makin dikit gitu. Ya Ril. Cuman 4 ya kita ya, teori yang wajib. Iya, yang wajib 4. 4 matkul. Karena kita ngambil atas, jadinya nambah. Iya, biasanya ngambil semester 5. Heeh. Mungkin seperti itu. Ada yang mau bertanya nggak? Udah di penghujung sih. Ini juga, ini kan setengah 6, mulai setengah 4 tuh 2 jam. Berarti ya insya Allah bisa sih. Barangkali. Misalnya udah ngerjain sendiri juga. Ini udah mau, ntar buat sumber-sumber ininya. Ril nanti kirim lagi aja ya Ril ininya. AutoCAD-nya. Nanti biar diterusin ke apa? Terusin ke mana? Ke angkatan 21 sih. Lewat Oke. lewat Dinda sama Vida ya. Halo Dinda, Vida. Sip. Udah sih sampai situ aja. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Mungkin 2 menit lagi deh. Kali. Sekalian ini juga apa? Ini kalau di apa kurikulum di vokasi tuh gini apa? Jadi emang semester 1, semester 2 itu tuh kayak bersangkutan gitu. Apalagi nanti di semester 3 nanti kalian misalkan ada praktikum geometri jalan, itu kepake banget sama ilmu-ilmu yang kamu dapat di semester 1 ya Ril ya? Iya, benar. Sekalian ini panggil Fajrul dulu buat stop recording. Oke, selesai ya. Sebelum menutup kegiatan sipil belajar bareng, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Terus terima kasih Fajril ya juga udah cari mengenai diagram super elevasi. Dia juga masih kayak mau ngejelasin tuh rada susah ya. Jadi mending sama kamu aja. Terus juga ya makasih Fajrul yang udah sedia menjadi sipil belajar barengnya, yang koor sipil belajar bareng.